agar kita sendiri tidak disangka itu penyebar berita hoax gitu bang. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Smart people, hari ini saya akan mengundang bintang tamu spesial ini untuk saya ajak ngobrol dengan santai dan ringan. Dia ini adalah seorang pemuda sama seperti saya, tapi dia sudah mulai merintis karir di bidang pertanian. Oke, mau tahu siapakah dia? Jangan skip video ini, tonton terus sampai habis dan semoga bermanfaat. Oke, smart people, Colis di sini. Oke, gimana kabarnya nih bang? Alhamdulillah baik. Senang nih diundang di studionya Mas Ragil sebagai bintang tamu podcast hari ini. Siap. Oke, di sini Bang Colis sebagai petani pesisir teman-teman. Jadi beliau masih muda sebenarnya, sama seperti saya. Nah, tapi kira-kira apa nih yang menjadi motivasi Bang Colis untuk menjadi petani muda? Tapi jangan dijawab dulu nih Bang Colis. Kita bahas lagi nanti, oke? Siap. Jadi kita di sini akan ngobrolin tentang apa nih Mas Ragil? Oke, jadi di sini kita akan ngobrolin tentang suatu teknologi, yaitu teknologi budidaya padi. Informasi ini saya dapat sewaktu saya mengikuti seminar waktu itu, dan saya kepikiran untuk memberi informasi ini kepada Bang Holis nih sebagai petani pesisir sendiri, seperti itu. Oh begitu Mas. Siap. Oh iya nih Bang, ngomong-ngomong soal yang tadi nih, saya kan nanya kenapa Abang masih muda ini seperti saya sudah jadi petani gitu. Apa motivasi Abang untuk menjadi petani muda? Padahal kan banyak kayak gitu pekerjaan yang lebih menjanjikan lah di daerah pesisir seperti itu Bang. Jadi begini Mas, saya tahu akan hal itu. Memang banyak pekerjaan yang lebih menjanjikan di pesisir sana. Namun saya melihat kondisi lahan yang berpotensi untuk dibuat lahan. Jadi saya kepikiran saja untuk bertani di daerah pesisir sana. Saya juga yakin nantinya akan berhasil dan juga saya bertani di sana agar masyarakat juga mau meniru saya. Begitu. Serta masyarakat itu tidak usah membeli bahan-bahan untuk memasak ke pasar karena jauh kan letaknya. Jadi kita itu bisa panen sendiri dan bisa langsung mengkonsumsinya sendiri. Begitu Pak. Oh, jadi begitu alasan Bang Colis menjadi petani muda ya. Karena melihat potensi lahan di sana yang sebenarnya memiliki banyak potensi yang cukup bagus gitu ya Bang ya. Nah, kebetulan nih Bang, saya akan sampaikan ke Abang nih suatu teknologi budidaya padi di pesisir supaya Abang di sana juga bisa menanam padi sendiri seperti itu. Siap, monggo Mas. Saya siap dikasih inovasi apapun karena memang sangat berguna untuk menggali potensi yang lebih besar lagi di daerah pesisir sana Mas. Yaitu ya untuk membantu budidaya pertaniannya di sana Mas. Jadi Bang, ini merupakan teknologi budidaya sistem ratun Bang. Teknologi ini sangat cocok digunakan di daerah pesisir seperti rumah Abang di sana karena secara teknik juga tidak terlalu sulit gitu dan juga bisa mengurangi biaya produksi Abang di sana gitu. Ntar ya saya ambilkan contohnya nih Bang. Nah, ini. Oh, ini toh budidaya sistem ratun. Kelihatannya menarik nih Mas. Tetapi Mas tadi bilang kalau biaya produksi lebih murah. Itu kenapa bisa seperti itu Mas? Padahal kita tahu kalau produksi padi itu biasanya lumayan mahal Mas. Tolong dijelaskan. Betul nih Bang, karena di sini Abang tidak perlu menambah biaya seperti pengolahan tanah dan juga penanamannya. Karena pada sistem ratun ini Bang, itu sistemnya menumbuhkan padi dari rumpun yang baru dipanen seperti itu Bang. Jadi Abang tidak perlu lagi tuh mengolah tanah, terus menanam lagi. Mungkin cuman cukup di perawatannya saja Bang, kayak gitu. Siap. Jadi bisa menghemat biaya produksi yang siap. Tapi Mas, ini bagaimana caranya menerapkan teknologinya Mas? Oke, jadi gini nih Bang. Setelah Abang panen pertama pada lahan padi Abang, nah dari situ kita bisa mulai menerapkan teknologinya itu Bang. Setelah panen utama, Abang bisa melakukan pemotongan tuh pada tanaman padinya sekitar 15-20 cm lah gitu dari pangkal
tanaman padinya kayak gitu. Terus kemudian abang bisa melakukan penggenangan itu pada tanaman padinya dengan ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Terus untuk pemberian pupuknya nih bang, sampean bisa berikan 2 hari setelah panen utama itu bisa sampean pupuk. Kemudian untuk perawatan selanjutnya ya kurang lebih samalah seperti penanaman padi biasanya bang, kayak gitu. Tapi Mas, kalau untuk pemupukannya itu dosisnya sama atau bagaimana Mas? Nah untuk dosisnya nih bang, sampean cukup gunakan setengah aja dari dosis yang sampean gunakan dari tanaman sebelumnya kayak gitu. Oh iya, ada lagi nih bang yang perlu saya sampaikan ke abang nih. Nah nanti kan biasanya itu tunas-tunas ratun itu mulai tumbuh pada hari kedua sampai hari ketujuh lah, itu setelah panen utama. Itu biasanya jumlah daunnya itu sekitar 2 sampai 4 daun lah setiap anakannya gitu. Dan untuk jumlah anakannya sendiri itu berkisar antara ya 6 sampai 25 anakan lah gitu setiap rumpun kayak gitu bang. Detail sekali nih Mas. Sampai daun dan anakannya juga dihitung. Sebagai perbandingan aja sih bang, karena kan kita harus memperoleh data yang akurat jika ingin menyampaikan informasi kepada siapapun, agar kita sendiri tidak disangka itu penyebar berita hoax gitu bang. People, kali ini cukup segini aja ya obrolan kita sama Bang Jolis. Terima kasih Bang Jolis, semoga bisa memberi manfaat kepada kalian semua dan juga wawasan. Jika ada obrolan kami yang kurang berkenan, minta maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.